Yosua mengancam Yang Mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Setelah mendengarkan saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum, hari ini sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua akan menghadirkan saksi meringankan terdakwa Ferdy Sambo CS. Rencananya tim kuasa hukum Ferdy Sambo akan menghadirkan satu orang saksi ahli hari ini. Saksi ahli yang akan didatangkan merupakan saksi yang akan meringankan kliennya, yaitu Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Saksi ahli yang akan didatangkan ini adalah ahli pidana material dan formil Universitas Indonesia, Mahrus Ali. 1 jam 15 menit. Ya, dan untuk mengetahui jalannya sidang sudah bergabung bersama kami rekan Nadia Valerie di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Nadia. Ya, bagaimana jalannya sidang pada hari ini? Adakah pernyataan yang menarik dan fakta-fakta baru yang terungkap di sidang hari ini? Ya, selamat siang Wilson, Ratu dan juga pemirsa. Saat ini saksi ahli meringankan dari pihak terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati masih memberikan keterangan di hadapan majelis hakim, di mana hari ini saksi meringankan dihadirkan dalam agenda pembelaan dakwaan dari pihak Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan saksi ahli Mahrus dalam keterangannya, di mana tadi yang pertama, saksi ahli hukum pidana ini menyebutkan bahwasanya untuk unsur pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum sesuai pasal 340 dan 338 KUHP harus memenuhi unsur ketenangan yang dimiliki oleh pelaku, di mana unsur pembunuhan berencana ini harus dilakukan dengan adanya perencanaan yang dilakukan dalam keadaan tenang, dan untuk kondisi tenang ini nantinya dapat dibuktikan melalui keterangan para saksi di muka persidangan. Kemudian juga poin kedua yang disampaikan oleh saksi ahli ini terkait dengan pelecehan seksual yang disebut-sebut oleh Putri Chandrawati terjadi di Magelang, di mana sebelumnya menurut saksi ahli kriminologi yang dihadirkan pihak jaksa penuntut umum, saksi ahli kriminologi ini meragukan adanya pelecehan seksual tersebut karena tidak adanya visum yang dibuat oleh pihak Putri Chandrawati. Namun tadi menurut saksi ahli meringankan dari terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, tidak adanya visum ini bukan berarti kejadian pelecehan seksual tidak benar-benar terjadi di Magelang, karena menurut kacamata viktimologi tidak semua korban perkosaan ini berani untuk melaporkan kejadian tersebut. Kemudian yang ketiga, tadi juga ada poin yang disampaikan oleh saksi ahli ini, di mana kedudukan dari terdakwa Richard Eliezer sebagai justice kolaborator ataupun saksi pelaku yang bekerja sama ini juga diragukan. Apakah betul kasus ini terungkap karena adanya keterangan dari terdakwa Richard Eliezer. Sementara itu saat ini juga terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati memang mendapatkan giliran untuk menghadirkan saksi yang meringankan, di mana mereka akan mendapatkan giliran 4 kali persidangan untuk menghadirkan keterangan saksi ahli, dan seterusnya juga dalam persidangan selanjutnya akan dihadirkan beberapa saksi ahli lainnya, terutama dari unsur saksi ahli psikologi. Kembali ke studio, Ratu Wilson. Nadia Valerie melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, pada persidangan Rabu pagi kemarin, ahli psikologi forensik menyebutkan bahwa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat memiliki karakter yang dedikatif dan layak direkomendasikan sebagai ajudan pejabat tinggi kepolisian. Ya, namun ahli juga menilai ada perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Yosua sejak ditunjuk sebagai kepala rumah tangga dan bertugas mendampingi Putri Chandrawati. Saudara dalam hal ini mengajar sebagai Dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang digelar pada 21 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan ahli psikologi forensik untuk terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati.
Ahli menyebut bahwa Brigadir Yosua dikenal sebagai anggota polisi yang cekatan, berdedikasi, dan tidak memiliki riwayat tingkah laku yang melanggar aturan. Selain itu, Yosua juga dianggap layak direkomendasikan sebagai ajudan pejabat tinggi kepolisian. Namun, ahli menilai ada perubahan sikap dari Yosua sejak diberikan kepercayaan lebih sebagai kepala rumah tangga di keluarga Verdi Sambo. Di antaranya, Yosua menunjukkan sikap dominasi terhadap ajudan lain serta keberanian untuk menunda perintah atasan. Ada keterbatasan data untuk menarik simpulan profil psikologis Nofriansyah Yosua karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Meskipun demikian, diperoleh informasi yang konsisten dari para informan dan tersangka mengenai beberapa hal. Jadi beberapa hal inilah yang bisa kami simpulkan. Kecerdasan diduga tergolong rata-rata dan berfungsi dalam batas normal. Tidak dijumpai adanya riwayat tingkah laku Yosua dalam melanggar aturan, terlibat perkelahian dan penyalahgunaan narkotika, nafsa. Di masa kecil sampai di usia remaja ia dikenal sebagai anak dengan karakter yang baik, aktif dalam berbagai kegiatan dan positif di lingkungannya. Lalu di awal kerjanya sebagai polisi dikenal sebagai anggota yang cekatan, memiliki dedikasi, tidak pernah membantah, sigap, patuh, mampu bekerja dengan baik, tidak menonjol dan layak untuk direkomendasikan sebagai ADC pejabat tinggi kepolisian. Didapatkan pula informasi dari teman-teman dan rekan kerja yang saling bersesuaian dan konsisten bahwa awalnya Yosua dinilai dapat bekerja dan menjalankan peran ADC dengan baik. Dan didapatkan informasi ada perubahan sikap sejak diberi kepercayaan sebagai kepala rumah tangga dalam istilah mereka dan ADC yang ditugaskan mendampingi Ibu Putri, yaitu penampilannya menurut rekan-rekannya dan juga ini ada beberapa informasi yang bersesuaian konsisten dengan informasi dari Jambi. Penampilannya terkesan lebih mewah dibanding sebelumnya, menunjukkan power dan dominasi terhadap ADC dan perangkat rumah tangga lain, berperilaku yang dinilai ada kalanya tidak selayaknya dilakukan oleh ADC, merasa lebih dipercaya dan diistimewakan oleh Ibu Putri dan memiliki keberanian untuk menunda serta tidak melaksanakan perintah dari atasan, lebih mudah tersinggung dan menampilkan respons kemarahan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.